Mampang, Jakarta, dan Cibubur. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang segar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita minta Tuhan membuat kita mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan untuk kita. Bulan Mei ini kita masih belajar tentang kerjasama. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian dulu. Kita akan menaikkan pujian, kita kerja sama-sama. Mari kita naikkan pujian ini dengan semangat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ke-20 di bulan Mei ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Kami mau belajar bersama-sama dengan teman-teman kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Sebelum kami mulai kegiatan belajar kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-6. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-6. Miss Maria hanya akan bacakan ayat yang ke-6 buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor." Hakim-Hakim 4 ayat 6. Judul renungan kita hari ini adalah pemimpin yang memuridkan. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1-10. Setelah kematian Yosua, pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin dan memerintah Israel. Para hakim ini muncul sebagai penyelamat bangsa saat bangsa Israel sedang mengalami konflik dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Deborah adalah hakim keempat setelah Otniel, Ehud, dan Samgar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Deborah adalah salah satu wanita tangguh yang tercatat di dalam Alkitab. Arti nama Deborah adalah lebah. Sekalipun ia berstatus ibu rumah tangga, ia dipercaya Tuhan memimpin bangsa Israel sebagai hakim dan sebagai nabiah. Jadi, Deborah adalah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Hakim-Hakim 4 ayat 4.
Di bawah pohon kurma di pegunungan Efraim, ia biasa menjalankan tugasnya. Banyak orang datang kepadanya membawa masalah. Deborah memberi nasihat dan solusi untuk setiap permasalahan yang mereka alami. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 dan 5. Sebagai nabiah, ia menjadi penyambung lidah Tuhan, menerima petunjuk atau nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu itu bangsa Israel berada dalam penindasan Raja Kanaan selama 20 tahun. Barak adalah pemimpin prajurit di Israel. Sisera adalah pemimpin prajurit Raja Kanaan. Deborah memerintahkan Barak untuk menyerang Sisera, panglima tentara Kanaan yang melawan Israel. Tetapi Barak merasa ragu untuk berperang sendirian. Karena itu ia bersikeras meminta Deborah untuk turut pula maju berperang. Barak mengucapkan kalimat ini kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Hakim-Hakim 4 ayat 8. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, biasanya pemimpin hanya mau memberi perintah tapi tidak mau melakukan. Apakah Deborah juga demikian? Ternyata tidak. Permintaan Barak ini direspons baik oleh Deborah. Deborah seorang pemimpin yang mau orang yang dia pimpin memiliki keberanian, kemampuan, sehingga Deborah memberikan contoh melalui perbuatan dan tindakan yang baik. Deborah rela turun gunung tanpa rasa takut. Turut maju berperang bersama prajurit ke medan peperangan demi membela umat Tuhan. Kehadiran Deborah ini benar-benar menjadi pendorong dan penyemangat, bahkan berpengaruh besar bagi para prajurit Israel untuk berperang melawan musuh. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena Tuhan turut bekerja, mereka berhasil mengalahkan musuh. Wah, Tuhan hebat ya. Tuhan memakai Deborah dan Barak dengan luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa Deborah benar-benar menjadi sosok panutan dan sangat dihormati rakyatnya. Dalam kepemimpinan Deborah ini, bangsa Israel hidup damai dan aman selama 40 tahun. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah memilih Barak sebagai wakilnya, Deborah menyampaikan strategi perang yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Barak sebagai wakil hanya ditugaskan untuk melaksanakan arahan yang diberikan oleh Deborah. Barak mau melakukan tugas yang diberikan oleh Deborah kepadanya. Deborah dan Barak bekerja sama dengan baik, sehingga bangsa Israel dapat mengalahkan musuh mereka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang isi Alkitab, Allah sangat menghargai peran seorang wanita. Tuhan sangat menghargai para wanita. Jika kamu seorang anak laki-laki, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia seorang perempuan. Kalau kamu seorang anak perempuan, yakinlah bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang hebat dan mulia. Dan Tuhan juga mau kita bekerja sama untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama kita. Seperti Deborah dan Barak yang mau bekerja sama, mari kita lakukan itu. Jangan pandang dia laki-laki atau dia perempuan, karena di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan semua sama. Semangatlah! Mari kita berdoa mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang mau memberikan contoh yang baik. Karena itu Tuhan Yesus, kami mulai dari sejak kami kecil mau belajar
menjadi orang yang bisa menjadi contoh yang baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami sebagai seorang anak laki-laki. Kami juga harus bekerja sama, memiliki keberanian, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan sebagai anak perempuan, kami juga berterima kasih karena Tuhan tidak pernah salah menciptakan kami. Kami tahu sebagai seorang perempuan, Tuhan menciptakan kami punya maksud dan tujuan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berikan kami kepekaan untuk tahu rencana Tuhan buat hidup kami. Kami saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Indonesia. Oleh karena itu kami percaya Tuhan akan terus menolong para pemimpin kami. Berkati pemimpin paling tinggi sampai yang paling rendah di Indonesia ini. Biarlah para pemimpin kami punya rasa takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Kami juga terus berdoa untuk keadaan Indonesia Tuhan. Untuk kondisi ekonomi, perekonomian kami. Biarlah Tuhan segera pulihkan. Sehingga banyak orang yang boleh kembali mendapatkan pekerjaan mereka. Banyak orang di Indonesia juga boleh tercukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari. Kami juga terus berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus berikan rasa sayang antara papa dan mama. Sehingga mereka juga boleh mengasihi dan menyayangi kami. Dan kami anak-anak mereka, Tuhan ajar kami untuk menghormati orang tua kami. Supaya kami mendapatkan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih untuk SD Kristen Ketapang, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Cibubur. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh bersekolah di Ketapang itu karena Tuhan mau kami mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman ada di sekolah. Oleh karena itu, biarlah kami mau belajar bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru kami. Berkati Bapak dan Ibu guru kami, berikan guru-guru kami hikmat, kesabaran, kepedulian dalam mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kakak kelas 6 yang sedang berjuang menghadapi ujian-ujian mereka. Tuhan tolong, berkati, berikan ingatan yang tajam, sehingga ketika kakak kelas 6 sedang mengerjakan tugas, mereka boleh Tuhan ingatkan untuk boleh menjawab dengan benar. Kami dari kelas 1 sampai kelas 5 yang juga akan mempersiapkan diri menghadapi PAT, Tuhan berkati. Supaya kami boleh belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas kami. Kalau ada tugas yang belum kami selesaikan, Tuhan bantu kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri menolong memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini aktivitas kita adalah kalian diminta menuliskan 5 tugas atau kegiatan yang kalian kerjakan dan memerlukan pertolongan orang lain. 5 kegiatan yang kamu kerjakan yang membutuhkan pertolongan orang lain. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk orang-orang yang sudah menolong kamu? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.